Halo teman-teman, Mas Mbak. Perkenalkan, nama saya Prandiska Syarimuti dengan NIM 0024 069 dari kelompok A9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan anatomi yang pertama di blok 1.3. Oke, yang pertama di sini ada eh, skenario Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai jimbro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perutnya jadi kotak-kotak. Kemudian A, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen, anterior dan posterior. Kemudian jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Kemudian jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Oke, kita masuk ke yang pertama, tentang pembagian lapisan dinding abdomen. Oke, um, ya begini aja. Oke, di sini untuk lapisannya, ini itu ini tuh yang anterolateral ya. Jadi ini depan, terus ini yang lateralnya. Kemudian ini yang bagian posteriornya. Oke, langsung aja. Jadi yang pertama, itu kan, bentar-bentar, kita pakai yang ini dulu yang mudah dipahamin. Nah, oke. Ting, ting. Nah, pertama itu ada peritoneumnya, yang di bagian bawah ini ya. Kemudian, ini yang anterolateral ya. Ini yang di bagian bawah ada peritoneum. Kemudian ada fascia extraperitonealis itu yang di sini yang celah dari 1 sama 2. Kemudian yang nomor 2 itu ada fascia transversalis. Yang warnanya hijau itu ya, fascia transversalis. Kemudian setelah itu ada eh, musculus ya, musculi et aponeurosis yang ini. Itu ada 3 yang lebih profunda itu musculus transversus. Kemudian ada obliquus internus, lalu yang paling superficial ada obliquus externus. Ini ya, transversus, internus, externus, ya gitu. Eh, Terus di tengah-tengahnya itu ada fascia profunda. Ini, yang garis putih-putih itu. Kemudian setelah itu ada, yang di sini ada fascia superficialis. Jadi setelah muskulusnya itu, bagian lebih superficialnya lagi ada uh, fascia superficialis itu kebagi jadi 2, ada fascia kampar sama fascia scarpa. Kalau yang kampar itu isinya dia um, apa namanya kayak lemak gitu ya. Sedangkan yang scarpa itu dia lapisan. Oke, setelah itu ada kulit. Nih yang nomor 7 tuh ya, kulit atau kutis gitu. Kemudian kita ke yang sini tadi. Ya, ini sama ya. Di sini ada musculus obliquus internus, externus. Ini sama kayak tadi. Lalu di sini ada transversus abdominis. Oke, terus ada tambahan lagi vagina musculi recti. Nih ya, vagina musculi recti abdominis. Itu dia tersusun dari musculus rectus abdominis. Ini musculus rectus abdominis. Sama musculus pyramidalis. Tapi yang pyramidalis nggak kelihatan. Nanti mungkin di bagian yang otot. Ya, di bagian sini ini ada musculus pyramidalis. Dia kecil. Oke. Lalu yang di bagian posteriornya. Ini bagian posteriornya. Di bagian posterior itu sebenarnya dia lebih simpel ya. Karena dia, ini kan di sini ada vertebrae ya. Tulang belakang gitu ya. Kalau yang tadi anterolateral ada 7 lapis. Yang posterior itu ada 5 lapis. Dari paling dalam ada peritoneum parietal. Bagian sini ya sama ya peritoneum parietal. Lalu ada fascia superficialis dorsi. Lalu ada musculus. Nah, musculusnya itu yang banyak beda sama yang anterolateral. Itu macam-macam ada latissimus dorsi. Ini musculus latissimus dorsi, quadratus lumborum. Ada psoas mayor, psoas minor. Ada erector spina juga harusnya. Kelihatan nggak ya? Ah. Ya, itu di bagian-bagian sini ada musculus iliocostalis lumborum, ada musculus longissimus thoracis, kelihatan nggak di zoom deh. Nah,
Oke, ini. Nah, kemudian setelah muskulus, bagian yang lebih dalam lagi ada fascia extraperitonealis. Eh, sorry, tadi kan kulit depan. Lalu setelah itu, kulit yang superficial. Lalu yang lebih profundanya lagi ada fascia superficialis dorsi. Lalu muskulusnya, setelah muskulus baru dia ada fascia extraperitonealis. Yang dia tuh isinya jaringan lemak. Sebelah sini ya berarti ya. Udah terlihat. Ini nih, ada musculus pyramidalis. Ya kecil gitu memang. Ya, lalu ini nih lemaknya nih. Terus setelah itu ada peritoneum parietal. Ya, jadi yang bedanya di posterior itu nggak ada fascia profunda yang di sela-sela muskulusnya ini, sama nggak ada fascia transversalis yang antara muskulus sama ekstraperitoneal. Muskulus sama ekstraperitoneal jaringan lemaknya. Itu nggak ada. Oke, next ke soal yang B. Jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Sistem otot. Oke. Nah, yang pertama itu ada garis eh, memanjang gini ya. Ini namanya linea alba. Lalu ini ada linea intersectionis tendinea. Nah, itu tadi kenapa bisa six-pack? Six-pack itu karena ada ini. Jadi dia kan kayak kotak-kotak gitu kan ya. Nah, ini setinggi proses sifoideus, lalu di sini di umbilicus dan di tengah-tengahnya. Ada tiga. Itu. Kayak kan enam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Gitu. Oke, lalu kita ke muskulusnya. Mm, 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 mm. Oke, ini dari yang dalam dulu. Ada, eh, nah ini ada musculus transversus abdominis. Itu dia yang garisnya lurus-lurus gini. Lalu setelah itu ada musculus obliquus internus. Ini yang lebih superficial dari musculus yang transversus tadi ya. Itu garisnya kayak A gini. Nah, lalu ada musculus rectus abdominis. Itu yang lurus ke bawah. Yang dia kebagi jadi intersectionis tendinea ini. Ya. Lalu setelah itu ini lebih superficialnya lagi ada musculus obliquus externus abdominis. Dia bentuknya kayak V. Gini. Oke, jadi ingat V habis V terus A habis A terus dia lurus gini transversus. Oke, lalu sebentar. Nah, ini dari sisi dalamnya. Ini di sini ada diafragma, lalu ini ligamen falciform hepatis, ini yang di bagian hepatnya ya. Terus ada yang gantung ke bawah, ada ligamen teres hepatis. Lalu ini kelihatan musculus transversus abdominisnya karena dia musculus yang paling profunda ya, paling dalam. Lalu ini rectus abdominis kelihatan juga lurus. Oke, nah lalu ini bagian profundanya. Ya, dinding abdomen yang profunda, sorry, bagian posteriornya, bagian belakang. Oh my God. Nah, di sini ada fascia transversalis. Ini kelihatan di sini ya. Yang tadi di susunan eh, dinding posteriornya. Lalu ada musculus psoas mayor. Di sini dia nempel ke vertebrae. Psoas mayor, lalu ada musculus iliacus di sini. Ada quadratus lumborum. Musculus quadratus lumborum. Ya, itu yang terlihat di belakang. Ini bagian diafragmanya. Oke, tadi untuk pertanyaannya, ya, sistem otot ya. Oke, jadi lanjut ke yang C. Jelaskan struktur penggantung. Mana tadi? Jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan. Oke, struktur penggantung. Mm-mm. Kita ke yang ini dulu deh. Oke, kita ke omentum nih. Nah, jadi sebelumnya mm-mm. Konsepnya itu
Kan tadi kan peritoneum kan yang lapisan dari abdomennya. Nah, itu tuh ada beberapa duplikatornya. Yang pertama tuh ada ini omentum, lalu ada mesenterium, ada ligamentum peritonei. Nah, yang pertama kita ke omentum dulu deh. Omentum itu ada omentum maius ini sama omentum minus. Iya, ini omentum minus. Nah, yang omentum maius ini tuh dia tuh kayak menggantung gitu loh. Jadi kayak kayak ngelewar. Apa sih bahasa Indonesianya? Dari sini terus ya ke bawah. Tapi dia tuh nggak nempel. Dia bisa dibalik ke atas. Ada nggak yang dibalik? Eh, 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 eh. Ya, ya begitulah. Ini omentum maius. Ini dia bisa dibalik ke atas karena dia kayak pengen menggantung gitu. Ini diangkat ke atas kan. Ini nih greater omentum elevated. Jadi ini dia tuh kayak jatuh jadi kan gantung dan diangkat ke atas gitu. Oke. Nah, ini omentum maius itu terdiri dari dia ligamentum gastrofrenica. Jadi antara gaster sama apa diafragma, lalu ada gastrosplenica, gastrocolica sama splenorenal. Itu cuma ngegabungin dari dua organnya aja ya nama ligamennya. Ini yang besar. Lalu setelah itu eh, omentum yang minus itu dia oleh dua ligamen, ligamen hepatoduodenal yang bawah ini, duodenum, lalu hepato gastrohepatika. Iya, gastrohepatika, gaster ke hepar. Nah, hepatoduodenal. Oke. Nah, ini nih yang tadi momentumnya. Ini momentum Mayus. Ini nih, momentum Mayus diangkat ke atas. Jadi dia kayak cuman tirai gitu ya, tirai. Oke. Nah, lanjut aja ya. Setelah momentum itu kan tadi ada apa namanya ligamentum peritonei. Nah, sebenarnya yang dimaksud sama ligamentum peritonei itu yang tadi ini sih yang menyusun dari omentumnya. Ada gastrosplenica, gastrocolica. Jadi ligamennya nggak ada ligamennya di sini nih. Gastrosplenica, gastrocolica. Lalu ada hepatoduodenal gitu. Lalu ada mesenterium ya tadi ya. Mesenterium itu dia sebenarnya melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen yang posterior belakang. Nah, namanya itu sesuai sama nama dari organnya. Misal dia kolon, jadinya mesokolon gitu. Jadi yang diangkat mesokolon. Ini. Nah, ini nih. Mesokolon transversum. Mesokolon. Lalu ada mesenterium. Mesenterium berarti yang eh, di intestinum tenue. Itu mesenterium dari intestinum tenue. Lalu ada appendix, mesoappendix. Apakah ada? Ya di sini ya. Ini ada ini nih mesoappendix. Jadi pokoknya namanya itu mesenterium. Lalu sesuai dengan organnya itu apa? Oke. Sekian untuk laporan anatomi yang pertama. Semoga mudah dipahami. Terima kasih.